Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika secara daring ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai pertidaksamaan rasional. Oke, sebelumnya mohon maaf ini rada ramai karena Ibu bikin videonya itu di sekolah gitu ya. Jadi ada yang latihan nari sama ada yang masih ngebangun. Oke, kalau kemarin kalian belajar pertidaksamaan rasional yang bentuknya itu linear-linear ya. Nah, sekarang kita akan belajar pertidaksamaan rasional yang bentuknya itu linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat ya. Bagaimana bentuk umumnya? Karena yang pertama itu linear kuadrat, jadi bentuk umumnya itu kolaborasi dari bentuk kuadrat sama bentuk linier gitu ya. Bentuk kuadratnya bisa posisinya itu dari pembilang atau bisa posisinya itu jadi penyebut ya. Linier juga sama posisinya itu bisa jadi pembilang atau penyebut. Karena masih pertidaksamaan maka tandanya masih menggunakan tanda ketidaksamaan ya. Ini kurang dari, ini lebih dari. Kemudian gimana kalau kuadrat-kuadrat? Nah, kalau pertidaksamaan rasional kuadrat-kuadrat berarti dua-duanya menggunakan bentuk kuadrat ya. Gitu, masih bentuknya itu pecahan. Tanda ketidaksamaannya, tanda ketidaksamaannya di sini kurang dari, tapi nanti ada yang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama seperti biasa, jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Kemudian, nah karena di sini ada kuadrat, jadi koefisien X kuadrat dan koefisien X pada bentuk linier itu tandanya harus sama. Kalau kemarin kan koefisien X ya antara pembilang sama penyebutnya itu harus sama. Tandanya bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Nah, kalau sekarang mah koefisien X kuadrat pada bentuk kuadrat dan koefisien X pada bentuk linier tandanya harus sama ya. Kemudian yang ketiga, carilah nilai 0 pembilang dan penyebut ya. Kalau untuk kuadrat berarti harus difaktorkan terlebih dahulu. Kalian sudah belajar kan memfaktorkan pertidaksamaan kuadrat. Nah, itu ya harus difaktorkan. Nah, untuk menentukan HP-nya, untuk menentukan HP, kita buat garis bilangan. Nah, ini ada baru lagi garis bilangan. Tapi kalian pernah sebelumnya kan di nilai mutlak membuat garis bilangan dan menentukan interval batasan penyelesaiannya ya seperti itu. Ini ramai sekali, aduh mohon maaf ya. Sekarang kita lanjut saja ke contoh. Oke, contoh soal nomor 1. Di sini tentukan HP dari ya nomor 1 itu X tambah 1 per X kuadrat kurang X dikurang 6 lebih dari 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya? Karena ruas kanannya sudah 0, koefisien X dan koefisien X kuadratnya sudah sama-sama positif, maka kita jawab langsung ke apa? Nilai nolnya ya. Untuk nilai 0 berarti untuk pembilang. Untuk pembilang yang mana? Yang atas kan? X untuk pembilang X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Sekarang untuk penyebut. Untuk penyebut itu X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Masih ingat kan pemfaktoran di sini X kuadratnya kita uraikan jadi X, di sini X. Sekarang untuk coretannya, kalau dikalikan hasilnya itu negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya itu negatif 1. Berapa berarti? Negatif 3 kali 2 ya. Negatif 3 kali tambah 2. Berarti di sini dikurang 3 ditambah 2. Untuk yang pertama X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Untuk yang ini X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Nah, di sini X-nya ada 3. Tinggal cari, kita urutkan dari X yang terkecil. X yang terkecilnya ini ya, berarti ini X1-nya. Kemudian X2-nya ini. Kemudian X3-nya ini. Ya. Kemudian untuk menentukan HP, kita buat garis bilangan.
garis bilangan. Bagaimana caranya? Kita bikin garis. Alah, ini garisnya lurus ya, nggak apa-apa lah. Nah, X-nya kita masukin. Di sini tuh ada 3X ya. Ingat buletannya. Buletannya jangan dulu dipenuhi ya. Di sini. Berarti di sini negatif 2, negatif 1, sama 3. Nah, ini muncul garis bilangan. Nah, di sini kita akan tambahkan, di sini ada berapa area nih? Di sini tuh ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di garis bilangan ini kita akan memberikan keterangan apakah daerah-daerah di sini itu positif atau negatif ya. Caranya seperti apa? Kita ambil 0. 0 ada di mana? 0 tuh ada di sini kan, di antara negatif sama 3 nih. 0 tuh ada di sini ya. 0 tuh ada di sini ya. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Masukkan atau substitusi ya, substitusi ke X tambah 1 per X kuadrat kurang X kurang 6. Oke, ubah X-nya tuh jadi 0. 0 tambah 1, positif negatif hasilnya? Positif. Per 0 kuadrat itu 0, dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurang 6, hasilnya apa? Negatif. Nah, positif dibagi negatif itu berapa? Negatif, ya. Berarti tanda di sini negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Jadi selang-seling gitu, ya. Nah, sekarang mana HP-nya? HP-nya itu sesuai di sini. Ini kan lebih dari ya. Kalau lebih dari yang diambil yang positif. Jadi di sini yang lebih darinya tuh. Nah, positif ini daerah penyelesaiannya. HP-nya seperti apa? Maka didapat HP sama dengan X di mana? Nah, ini X-nya ini dulu ya. X di sini tuh lebih dari negatif 2 kurang dari negatif 1 atau pakai atau di sini. X-nya lebih dari 3. X anggota real. Wah, nanjak ya, nggak apa-apa, ini tulis di sini tempatnya nggak enak kan, jadi penulisannya juga seperti ini. Seperti itu ya. Coba kita ambil contoh yang kedua. Ya, contoh 2. Mana? Contoh 2. Masih menentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 per X tambah 2 kurang dari sama dengan 0 ya. Ruas kanannya sudah 0, koefisien X kuadrat dan koefisien X-nya udah sama-sama positif, maka kita tinggal cari nilai 0-nya. Untuk pembilang berarti pembilang itu yang atas ya, X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, kalau dikalikan, ini coretannya ya. Kalau dikalikan hasilnya itu negatif 24, negatif 24. Kalau dijumlahkan hasilnya itu negatif 2. Kira-kira berapa dengan berapa? Negatif 6 dan 4 ya. Negatif 6 dan 4. Maka di sini X dikurang 6, X ditambah 4. Untuk X kurang 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Untuk X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Itu untuk pembilang. Sekarang untuk penyebut. Untuk penyebut berarti X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Ya. Oke. Kemudian kita bikin garis bilangan. Garis bilangan. Garis bilangan. Di sini X1-nya yang kecil ya, di sini paling kecil, kemudian ini X2, ini X3. Berarti di sini negatif 4, di sini negatif 2, di sini 6. Lihat, tanda ketidaksamaannya itu ada sama dengannya nih di sini. Berarti harus ada titik-titik ini yang penuh ya. Yang penuhnya yang mana? Yang pembilang aja. Kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan ya. Berarti pembilang itu 6 sama negatif 4. Berarti di sini negatif 4-nya penuh, titik-titiknya sama negatif 6-nya juga penuh. Negatif 2 tidak.
Nah, sekarang kita uji ya. X-nya sama dengan 0. X ada di mana sama dengan 0? Ada di sini si X sama dengan 0 tuh. Di antara negatif 2 dan 6 ya. Di antara negatif 2 dan 6. Oke, masukkan ke sini. Ke X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 per X ditambah 2. Oke, masukin 0-nya ke sini. 0 kuadrat itu 0. Dikurang 2 kali 0, 0. Dikurang 24. Hasilnya negatif ya. Dikurang 0 ditambah 2. Berapa 2? Positif, negatif? Positif. Negatif kali positif, negatif. Maka tanda ini tandanya negatif. Kalau ini negatif berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Gitu ya, selang-seling. Yang diambil yang mana? Lihat di sini kurang dari. Kalau kurang dari itu yang negatif, berarti ini daerah penyelesaiannya tuh. Nah, ini ya. Gimana HP-nya? HP-nya X, di mana X ini dulu ke sana berarti kurang dari negatif 4, pakai sama dengan ya, kurang dari sama dengan negatif 4, atau X-nya itu di antara berarti lebih dari negatif 2, enggak pakai sama dengan karena di sininya tidak penuh si nolnya itu ya. Lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 6X-nya anggota real. Udah selesai seperti itu. Ya, itu yang nomor 2. Gimana yang nomor 3? Nomor 3. Bentar. Oke, di sini ada X kuadrat ditambah X dikurang 1 per X tambah 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, ini ruas kanannya belum 0 kan ya, berarti kita harus ubah dulu menjadi 0. Maka X kuadrat ditambah X dikurang 1 per X tambah 3 dikurang 1 ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, ini ruas kanannya sudah 0. Si 1 ini kita ubah bentuknya sesuai dengan pecahan. X kuadrat ditambah X dikurang 1 per X tambah 3. 1 ini diubah jadi X tambah 3 per X tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Ya, yang atas dijumlahkan. X kuadrat itu tidak ada temennya, jadi ditulis lagi X kuadrat ya. X kuadrat tidak bisa dijumlahkan dengan X dan X ini. Kenapa? Karena X kuadrat itu berbeda variabelnya ya. Variabelnya itu beda dengan X, jadi itu terpisah. X kuadrat kita tulis. X dikurang X itu 0. Negatif 1 dikurang 3 berarti negatif 4. Dapat tuh. Yang bawahnya tinggal X tambah 3 kurang dari sama dengan 0 ya. Ruas kanannya sudah 0. Koefisien X kuadrat sama koefisien X-nya udah positif, udah sama-sama tandanya. Berarti tinggal cari nilai nolnya. Nilai nol pembilang. Nilai nol pembilang yaitu X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Di sini X, di sini X. Kalau dikalikan hasilnya untuk coretannya ya. Kalau dikalikan hasilnya itu negatif 4. Kalau dijumlahkan hasilnya itu 0. Berarti berapa? 2 kali negatif 4 ya. 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2. Negatif 2, maaf. Berarti di sininya positif 2 dan dikurang 2. Oke, berarti untuk X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Untuk yang ini X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Sekarang untuk penyebut. Untuk penyebut berarti X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Ya, seperti itu. Oke, habis itu X1-nya yang mana? Ini tuh ada yang positif ya, ini positif. Maaf. X1-nya yang ini, X2 yang ini, X3 yang ini. Oke, kita bikin garis bilangan. Garis bilangan ya, garis bilangan. Di sini berarti ada negatif 3, ada negatif 2, sama ada 2. Ingat, cari 0 ada di mana? 0 ada di sini ya. 0 tuh ada di sini posisinya. Kita uji X sama dengan 0 ke X kuadrat ke sini. Ujinya ke sini. X kuadrat dikurang 4 per X tambah 3. Oke, 0, 0 dikuadratkan 0 dikurang 4. Berarti negatif 4. Hasilnya negatif. Per 0 ditambah 3. 3 hasilnya
positif. Negatif dibagi positif, negatif ya. Berarti di sini negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini positif, dan di sini negatif. Lihat yang dicari yang mana? Yang dicari itu yang kurang dari. Kalau kurang dari itu berarti yang negatif, berarti di sini. Nah, sama dengan yang mana? Sama dengannya itu yang negatif 2 sama 2. Berarti ini pakai sama dengan. Ya, kalau 3 tidak pakai sama dengan karena posisinya penyebut. Maka HP sama dengan X di mana X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 2. X-nya anggota real. Gitu ya, nomor 3. Kemudian nomor 4, ini contoh terakhir. Coba nih nomor 4 ya. Nomor 4, kalau misalkan soalnya seperti ini, X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 pernya menit. Iyanya, gak apa-apa lah. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, iya mah dua-duanya kuadrat. Kumaha caranya kalau dua-duanya kuadrat sebetulnya sama aja. Cara penyelesaiannya itu seperti yang contoh soal sebelumnya. Ruas kanannya sudah 0, koefisien X kuadratnya ini sudah sama-sama positif, maka tinggal nilai nolnya. Nilai 0 pembilang. Nilai 0 pembilang berarti X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Kita cari faktornya. Di sini X, di sini X. Kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berapa dengan berapa coba? 4 ya. 4 dengan negatif 4. Negatif 4 dengan negatif 4 dengan 2 ya. Oke, berarti ini negatif 4, di sini positif 2. Untuk X kurang 2, untuk X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Untuk X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Kemudian untuk penyebut. Nah, untuk penyebut, coba untuk penyebut itu X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 3, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berapa dengan berapa? Berarti negatif 3 dengan 1 ya. Negatif 3 dengan 1. Berarti di sini X kurang 3, di sini X tambah 1. Untuk X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Untuk X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Nah, ini mah X-nya aya opatnya. Berarti di sini 1, satunya yang ini ya, min 2. 1, 2, kita urutkan dari yang terkecil, 3, 4. Oke. Kemudian kita bikin garis bilangan. Bikin garis bilangan lah kita itu. Masuk-masukkan si negatif 2, negatif 1, 3, 4. 0 ada di mana? 0 ada di sini ya, di antara negatif 1 sama 3. Kita uji. Uji X sama dengan 0. Ke X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 per X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 lebih sama dengan. Oke, 0 kita masukkan ke sini. 0 kuadrat itu 0 dikurang 2 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0 dikurang 8. Berarti negatif ya. Negatif 8 per 0 pangkat 2, 0. Dikurang 2 kali 0, 0. Dikurang 3, 0 dikurang 0 dikurang 3. Berarti negatif 3. Di sininya negatif. Negatif bagi negatif positif. Maka posisi di sini adalah posisi positif. Kalau di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Jadi ada beberapa ruangan ya. Yang diambil yang mana? Lihat tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaannya itu lebih dari berarti yang positif ya ini. Tuh, ini banyak sekali. Nah, sekarang yang ada sama dengannya yang mana? Karena kan di soal itu lebih dari sama dengan, yang ada di sama dengannya itu yang pembilangnya berarti 4 ya. Yang ada sama dengannya itu dengan negatif 2.
Oke, itu ya, betul ya. Sekarang HP-nya seperti apa? Ini rada panjang. X di mana? Kita ambil yang ini dulu ya. X di mana X kurang dari sama dengan negatif 2 atau, nah sekarang yang ini. X lebih dari negatif 1 kurang dari 3 atau X lebih dari sama dengan 4. X-nya anggota ring. Seperti itu ya. Oke, itu untuk pertidaksamaan rasional yang bentuk linier kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Ini untuk latihan soalnya, silahkan, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari keempat soal berikut ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis saja. Nanti pada pertemuan luring kita akan bahas latihan soal ini dengan ibu-ibu yang PLP ya. Ibu cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan boleh diskusi di chat ya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk absennya di kolom chat YouTube ya, kolom kolom chat video nama dan kelas. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.